Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12 mulai. Kita akan bahas sampai ayat yang ke-18. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta memolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, kita akan belajar tentang kuasa doa di sini, bahwa kita sudah sering mendengar ayat ini, dan kita mungkin ini merupakan ayat yang sangat-sangat kita kenal sekali, ya, yaitu di ayat yang ke-16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahwa bukan doanya, cara berdoanya yang penting, tetapi pribadi orang yang berdoa itu. Orang benar dikatakan, ya, orang benar. Tidak cukup hanya menjadi orang benar, tetapi kita orang benar itu juga harus berdoa. Banyak orang bangga dengan salah satunya saja. Ada orang yang tidak benar suka berdoa, kemudian heran sendiri kenapa doa saya tidak dijawab. Ada orang benar merasa sudah benar, tidak perlu berdoa, tidak perlu doa panjang-panjang. Toh yang penting hidup benar, ya kan? Ada, dan yang terlebih lagi adalah di sini dikatakan berdoa dengan yakin, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Ya. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, dan sangat besar kuasanya. Kalau kita bahas tentang sangat besar kuasanya, bukankah kita yakin dengan sederhana, pemikiran sederhana, sangat besar kuasanya itu kan bicara tentang doa yang dijawab. Jadi saya selalu berkata, hati-hati dengan nyanyian-nyanyian, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang condong membenarkan orang yang berdoa dan doanya tidak dijawab. Ya. Meskipun Tuhan tak menjawab aku, padahal referennya itu bertolak belakang. Berkali-kali kau mendengar. Sekarang kok bayangkan Anda sudah berkali-kali dijawab Tuhan. Masakan kemudian imannya anjlok dan dijawab Tuhan? Ketika kita sudah terlatih berdoa dan dijawab Tuhan, bukankah yang akan kita minta kemudian akan lebih besar lagi karena iman kita meningkat? Kemudian kita sampai dalam level kita berpikir aja belum meminta, Tuhan sudah kasih. Bukan ini sudah naik-naik kemudian jatuh. Anda bayangkan naik pesawat terbang, ya, naik kemudian turun sedikit aja, ya. Anda akan
Anda akan segala macam doa itu akan Anda lakukan, ya. Nah, jadi berhati-hati dengan banyaknya pengajaran yang aneh-aneh yang bisa diterima oleh akal, dan kebanyakan orang alami. Saya selalu katakan, yang banyak belum tentu benar, ya, yang banyak belum tentu benar. Bahkan Tuhan selalu mengajarkan tentang sisa yang diselamatkan, jalan yang sempit, ya, yang akan membawa kehidupan. Nah, kita akan lihat di sini tentang doa ini. Ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi, dasar dari doa yang berkuasa itu adalah berkata-kata dengan benar. Jangan suka bohong. Di sini dikatakan orang kalau perkataannya itu sudah tidak dipercaya oleh orang, ya, bukankah mereka akan selalu menambahi kata sumpah supaya dipercaya? Padahal memang sudah berkali-kali omongannya penuh dengan dusta sehingga orang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, apalagi Tuhan, ya. Kan Tuhan tahu segalanya. Jelas di sini dikatakan jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Orang yang berbohong, mau bohong hitam, bohong putih, ya kan? Bohong besar, bohong kecil, sama, sudah jatuh dalam hukuman. Sedangkan orang yang diizinkan naik ke atas gunung Tuhan, menghadap tahta Tuhan, itu adalah orang yang benar, orang yang suci. Kita lihat sebentar di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ini ajaran hukum Taurat, ya. Tetapi ini yang Yesus ajarkan kemudian untuk menggenapi semuanya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Berarti ketika kita bersumpah, kita berdosa kepada Tuhan, kita melanggar hukum Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi lihat di sini bahwa banyak dari kita sekarang itu menganggap sepele kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang mengandung dusta, ya. Banyak dari kita yang berpikir, hanya seperti itu, hanya bohong sedikit. Tidak bisa. Bahkan betapa banyaknya orang yang berbicara sedikit-sedikit memakai sumpah. Ingat, orang Kristen itu tidak boleh bersumpah, ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyangmu, nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Bersumpah saja itu bohong, karena di sini dikatakan, ya, peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Berarti banyak orang yang walaupun bersumpah tetap aja tidak bisa menepati. Nah, kalau seperti itu dikatakan,
dikatakan ayat 37, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita lihat sebentar Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ketika kita berdusta, apakah itu dusta putih, dusta hitam, dusta besar, dusta kecil? Kita sebenarnya mengakui bahwa kita itu berasal dari iblis, sang pendusta, bapak segala dusta itu. Padahal kan kebanyakan kita, mau orang Kristen, mau orang di luar Kristen, menganggap berdusta itu hal yang biasa. Dibandingkan berzina, korupsi. Padahal di Alkitab tidak pernah disebutkan bapak segala pezina, bapak segala koruptor. Tidak ada. Orang mau berzina dasarnya itu harus ada, yaitu berbohong, berdusta. Korupsi, jangan sampai tidak berdusta. Jadi berdusta itu ada di mana aja. Dan Yesus kembali mengingatkan, hukummu, hukum Taurat saja sudah mengajarkan. Jangan bersumpah palsu, kalau bersumpah, peganglah sumpahmu di depan Tuhan, dikatakan. Bahwa hukum Taurat itu berat. Banyak orang berpikir hukum Taurat itu hanya ada 10. Ya, 10 perintah Allah itu hukum Taurat. Padahal dari 10 hukum Taurat, 10 hukum perintah Allah, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu menjabarkan menjadi 613 hukum. Ya, 613 hukum. Dan kalau salah satu saja kita gagal, kita dianggap gagal melakukan semuanya. Oh, betapa beratnya hidup seperti itu. Nah, yang jadi sorotan kita pagi ini, hal berdusta itu kan remeh, dianggap biasa. Padahal ketika kita berdusta, maka 612 hukum yang kita lakukan itu pun dianggap kita melanggar, kita gagal di sana. Oh, jadi jangan remehkan soal dusta yang kecil, karena itu bisa hancurkan semua yang baik yang kita sudah lakukan. Ya. Dan kemudian Yesus memberikan hukum yang tingkatannya, nilainya lebih lagi. Ya. Sederhananya kemudian ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bahkan orang kalau berbohong, orang mau berbohong, orang berbohong datang pada kita, sebetulnya kita itu bisa tahu kok, ini sudah ada enak. Dengar pembicaraan dari awal ya, ini baru pembukaan, sudah ada enak. Apalagi kemudian masuk mendengarkan kebohongan demi kebohongannya itu. Saya bukan berbicara menjadi detektif, tetapi berbicara tentang menjadi peka dengan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh kebenaran itu ketika berhadapan dengan roh dusta di hadapan kita, ini akan bergejolak. Roh ini akan mengingatkan kita. Lihat di sini, roh kebenaran, Roh Kudus yang ada di dalam kita, ketika berhadapan dengan roh dusta di hadapan kita, oh, Roh Kudus ini akan bergejolak, akan memberi peringatan, akan merasa tidak enak. Ya, kebenaran tinggal bersama dengan roh dusta.
tidak enak. Oleh karena itu, mari perhatikan hal yang kecil, yang kita anggap kecil, maksud saya, berdusta, ternyata itu menjadi sesuatu yang besar yang akan menghalangi doa kita. Anda mau nangis bagaimanapun, kalau kehidupanmu terbiasa dengan dusta, engkau tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Ingat, tidak ada dusta besar, dusta kecil. Kemudian seringkali orang Kristen kemudian berkata begini, tapi Rahab itu kan diselamatkan, bukankah dia berdusta? Mengatakan dua pengintai itu tidak ada, bukankah dia berdusta? Kok diselamatkan? Ingat, Alkitab, kitab Ibrani tentang tokoh iman tidak berkata Rahab diselamatkan karena berdusta dengan dusta putih. Tidak ada. Rahab diselamatkan karena imannya, bukan karena dustanya. Oleh karena itu jangan mengambil alasan. Bahkan beberapa pendeta yang saya ketahui itu kesaksiannya bohong. Bukankah itu termasuk dusta? Bohong. Ketika saya tegur, kamu kan kesaksianmu itu bohong tadi. Teman saya menyampaikan kesaksian yang bohong, dan dia katakan begini, malah tidak masalah, yang penting kan iman jemaat dibangkitkan. Dengan gaya hiperbola kan, kesaksian yang bohong itu biasanya dengan gaya hiperbola. Dan Anda pikirkan bagaimana bisa iman jemaat dibangun berdasarkan kebohongan? Tetapi seringkali jemaat itu hanya amin dan tepuk tangan kalau mendengar kesaksian yang wah, padahal bohong. Oleh karena itu mari kita pikirkan, apakah dalam kehidupan kita terbiasa bohong, walaupun tanda kutip bohong kecil-kecilan. Dan kemudian kita merasa heran, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah nantikan Tuhan, kok Tuhan gak jawab? Karena kau pendusta. Engkau bukan lahir dari Allah, engkau lahir dari bapak segala dusta. Jangan terbiasa bohong. Pak, tapi kalau pengusaha tetap tidak boleh bohong. Kalau untung walaupun sedikit, jangan bilang rugi saya kalau dilepas dengan harga segini. Loh, kalau rugi kenapa dilepas? Kalaupun untung sedikit, ya bilang aja untung sedikit kan, daripada mengatakan rugi yang masuk ke ranah dusta. Yang saya mau tekankan adalah begini, jangan sampai dusta ini menjadi hal yang biasa bagi kita, sehingga pada akhirnya kita sampai dalam level tidak sadar kalau kita berdusta. Oh, ada loh orang seperti itu kan, tidak sadar kalau dia sedang berdusta. Lebih hebat lagi kalau sampai percaya dusta adalah kebenaran. Jadi terlihat banyak orang Kristen berdoa dan tidak dijawab oleh Tuhan, sampai membuat lagu, membuat lagu meskipun doanya tidak dijawab, meskipun gunungnya tidak berpindah, walaupun tidak ada ayatnya, tetap aja dianggap benar. Padahal itu salah. Kenapa? Karena sudah biasa berdusta, sehingga menganggap dusta itu benar. Artinya kita berpikir kita anak Bapa di surga, ternyata kita anak Bapa segala dusta. Ini akhir zaman, kita sungguh butuh hidup kudus. Kembali kepada pembahasan kita, kitab Yakobus. Kita sungguh harus hidup benar, dalam hal yang kecil pun harus benar. Kita masuk ke dalam roh dusta, zaman roh dusta bekerja besar-besaran. Dulu
hanya berdasarkan saksi, ngomong di hadapan saksi, itu perkataan itu mengikat. Ya. Sekarang sudah ada meterai, meterainya dinaikkan lagi, tetap aja bohong. Sertifikat rumah pun tanah bisa digandakan kok sekarang. Mau janji bagaimanapun sudah ada meterai, tetap aja ada ditepati. Kita sedang ada di zaman yang seperti ini. Jangan sampai kita masuk dalam lingkungan itu menjadi salah satu dari orang-orang yang seperti itu. Jangan berbohong. Jangan berjanji kalau kau tidak bisa menepati. Karena walaupun janji itu awalnya benar, tetapi ketika engkau tidak menepatinya, tidak bisa menepatinya, engkau sudah berdusta. Dengan alasan apapun. Ketika engkau berjanji, tidak salah dengan berjanji. Tetapi ketika engkau tidak menepati janji itu, engkau berdusta. Dan ini akan merongrong atau mengambil, menyedot kebenaran dan kekudusan kita. Yakobus pasal 5 kembali. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, tidak perlu ditambahi sumpah. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Pak, saya tidak pernah bersumpah, Pak, tidak nambahi sumpah. Hanya saya tambahi dengan kata sungguh-sungguh. Sungguh, ini benar. Sama aja. Berarti engkau tidak bisa dipercaya. Sehingga harus mengatakan sungguh-sungguh, kali ini sungguhan. Nah, berarti Anda sudah berkali-kali gagal. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Bahwa kita berbicara tentang orang benar, kuasa doa dari orang benar, kita merunut ke hal-hal yang sebelum berdoa. Kehidupan kita tadi berkata benar, jangan berdusta, jangan menambahi dengan kata sumpah. Jadilah sederhana dalam pembicaraan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selesai. Ya. Hal yang sepele ini akan menghambat doa kita, akan menjadikan kita orang yang tidak benar ketika berdoa, sehingga ketika kita berdoa tidak ada kuasa dalam doa. Kemudian yang kedua di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang meresponi dengan benar. Kalau berdoa, kalau menderita, berdoa. Ya, ini benar, respon yang benar. Kalau kamu itu bergembira, nyanyi. Jangan nangis. Kalau menderita, apapun masalahmu yang membuat kau menderita, jangan pergi ke tetangga. Jangan pergi ke saudara seiman. Jangan pergi ke pendetamu. Langsung kata, aduh saya alami ini, aduh tidak ada yang bantu, aduh ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, apapun itu, baiklah dia berdoa. Bukan langsung minta didoakan, bukan langsung bicara ke tetangga, bukan langsung pergi ke saudara seiman. Kalau menderita, hendaklah kau masuk ke kamarmu, sampaikan itu kepada Tuhan, Bapamu yang baik itu. Karena Bapa, arti Bapa adalah sumber yang tidak pernah habis, sumber yang lebih dari cukup. Kemudian kita, kalau zaman perjanjian lama mengenal kata El Shaddai, yang diartikan Allah Maha Kuasa. Padahal sebenarnya arti sebenarnya adalah Allah yang lebih dari cukup dalam hal apapun juga.
Itu El Shaddai. Nah, bayangkan ketika kita menderita, kita mempunyai masalah, kita ngomong, Anda walaupun dibantu, masalahmu yang mungkin agak memalukan, itu akan tersebar. Dengan alasan kemudian yang mendengar tentang penderitaanmu, kemudian berkata kepada saudara seimannya atau tetangga yang lain, kasihan tuh, si itu alami ini, mari kita bawa dalam doa ya. Padahal walaupun ember-embernya bawa dalam doa, kita sepakat mendoakan si A yang menderita ini. Itu sebenarnya itu kan gosip kan. Nanti yang satunya lagi punya tetangga lagi, punya teman lagi, sama menceritakan. Kenapa kau tidak diam dan masuk ke kamar berdoa? Lihat bagaimana Bapamu menjawab engkau, Bapamu menolong engkau. Dari sini pun kita sudah melihat siapa sebenarnya yang kita andalkan. Apakah kita mengandalkan Bapa atau mengandalkan orang-orang di sekeliling kita? Nah, kebiasaan yang seperti ini mengandalkan orang lain dibandingkan Tuhan. Bukankah akan mendapatkan firman dari Tuhan, celakalah engkau, ya kan, seperti yang kita sudah pernah bahas. Bagaimana bisa kita setelah kita memberitahukan masalah kita ke tetangga, ke saudara seiman, kemudian kita baru memberitahu ke Tuhan? Enggak Pak, saya tidak seperti itu. Saya memberitahu dulu ke Tuhan, baru kemudian ke tetangga, ke saudara. Sama aja. Enggak Pak, kalau Tuhan tidak menjawabkan, tetangga yang jawab. Bukan seperti itu. Ya, kalau urusan sama Tuhan, jangan pakai ban serep. Mari pikirkan bagaimana kehidupan kita. Kalau lagi senang banyak uang, nyanyi, kok nyanyi, oh iya saya dapat berkat banyak. Jangan pura-pura sedih, ya Pak, kalau nanti nyanyi ketahuan orang dipinjemi Pak. Ya kan? Makanya walaupun bergurau, ya hati-hati dengan mulut kita. Kalau lihat teman kita banyak uang, jangan guruan, ayolah kasih saya pinjam uang. Jangan, walaupun enak aja, enggak, orang saya hanya bergurau. Gurauanmu harus hati-hati. Ya. Apalagi orang mau, misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri. Ingat ya, saya titip ini ya, bawa oleh-oleh. Masih uang, enggak, minta oleh-oleh. Anda akan membebani. Kalau dari luar negeri, per kilonya sudah berapa? Ya kan? Sudah harus beli tas tambahan, masih bayar uang lagi di pesawat untuk bawa oleh-olehmu. Jangan biasa minta oleh-oleh, Anda membebani orang itu. Ini gaya hidup kekristenan yang benar. Seharusnya selamat bersenang-senangnya, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bukan, jangan lupa oleh-olehnya ya. Oh, Anda anak raja tuh. Dia kan hanya gurauan. Perkataanmu kok terbiasa dengan perkataan yang salah, yang membebani orang. Biarkan orang yang mau bersenang-senang itu bersenang-senang dengan hati yang lapang. Jangan sampai bersenang-senang kemudian nanti kapan ya mau berikan oleh-oleh itu. Loh, Anda kan membebani. Ya saya mau tekankan, gaya hidup sehari-hari kita ini menentukan ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Seringkali kita menyepelekan, kita sembrono dengan kehidupan sehari-hari, kemudian kita mau menyatakan kekudusan ketika berhadapan dengan Tuhan. Tidak seperti itu. Kekudusan, kebenaran itu menjadi gaya hidup kita. Bukankah kita harus sadar bahwa dimanapun, kapanpun, kita selalu ada bersama Tuhan.
Jangan bedakan di gereja dengan di luar gereja. Sama, Tuhan menyertai kita. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Respon yang benar adalah berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jangan pura-pura sedih. Ya Pak, aman Pak, tidak ada yang datang minjem uang kalau saya. Kalau pura-pura sedih, yang minimal lah, kalau memang banyak uang, tinggal di rumah, jangan ngumpul-ngumpul. Mari kembali kepada ayat-ayat yang kita lihat bahwa respon yang benar itu penting. Setiap waktu, setiap hari, dimanapun kita itu berada, milikilah respon yang benar tanpa kemunafikan. Respon yang benar dan juga tanpa kemunafikan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi jemaat mula-mula itu terbiasa dengan gaya hidup yang seperti ini. Kalau sakit, mereka akan datang kepada penatua supaya penatua berdoa memoleskan minyak dan mereka disembuhkan. Bagaimana kalau ke dokter? Tidak salah, tetapi urutannya harus benar. Minta doa dulu ke penatua, baru pergi ke dokter. Sekarang kan terbalik kan? Pergi ke dokter A, tidak sembuh. Dokter B, tidak sembuh. Dokter C, sudah tidak ada harapan. Kemudian baru cari pendeta. Itu berat katanya, sudah berat saudara. Ya, untuk membangun iman sudah ada kesempatan lagi. Ya. Apalagi kalau sudah Anda mendengar dan Anda kalau dengar firman tidak percaya, dengar dokter percaya. Kurang 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Maka roh jiwa tubuhmu akan menyesuaikan hidupmu hanya sisa 3 bulan. Beberapa percobaan sudah menjelaskan seperti ini. Saya ulangi lagi, seorang narapidana yang dihukum mati, kemudian dicoba, matanya ditutup, kemudian dia disuntik tapi tidak ada isinya, dibuat seperti luka digigit ular, dan kemudian ketika matanya dibuka lihat ada bekas gigitan ular dan diberitahu kamu kena gigit ular yang begini, waktumu sisa sedikit. Dan ternyata orang itu mati sesuai dengan perkataan yang dia dengar. Padahal itu hanya buatan, bukan gigitan ular. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Anda mungkin berkata pada anak-anda, sudahlah, tidak usah macam-macam. Orang dari atas-atasnya kita memang miskin. Tidak usah terlalu ngoyo, tetap miskin. Hati-hati dengan perkataan yang seperti ini. Hati-hati. Ada perkataan seorang motivator yang sangat bagus, yang berkata, kalau kau dilahirkan miskin itu bukan salahmu, tetapi kalau kau mati dalam keadaan miskin itu sungguh-sungguh adalah pilihan. Ya. Hati-hati dengan perkataan yang tidak benar, yang secara tidak langsung itu akan menjadi jalan hidupmu. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.
doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, artinya menyembuhkan dia. Lihat di sini, jemaat mengundang atau datang kepada penatua, dan penatua mendoakan, mengoleskannya, mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak. Ada gereja-gereja yang anti dengan mendoakan jemaat yang sakit sambil mengoleskan minyak. Ada pendeta atau jemaat yang terlalu berlebihan, sedikit-sedikit minyak, sedikit-sedikit minyak. Ketambahan lagi sekarang, perjamuan kudus seharusnya dimakan dan diminum, sekarang anggurnya buat ngolesi orang sakit. Anggurnya disiramkan ke rumah, tidak ada ayatnya. Kalau mendoakan semua orang Kristen, Tuhan perintahkan sembuhkan orang sakit, tumpangkan tangan. Bukan mengoleskan minyak kepada orang yang di luar Kristen. Perhatikan di sini. Sama dengan anak kecil di dalam gereja, sebelum dibaptis tidak boleh makan, minum perjamuan kudus. Itu ada aturannya. Ya. Nah, untuk orang di luar Kristen, jangan mengolesi minyak. Sebab mereka sudah terbiasa. Kalau mereka pergi ke dukun atau ke tokoh agama mereka sudah biasa dikasih air, cucuk, minum. Ya kan? Nah, jangan sampai ketika kita memakai minyak, oh sama, ternyata pakai jimat, pakai mantra. Jangan. Kenapa? Kalau di luar Kristen kita harus pakai tumpang tangan aja, supaya mereka menyadari bahwa Tuhan yang bekerja, bukan kita. Kalau dalam kekristenan, kan mereka sudah diajar, mereka ngerti bahwa minyak ini melambangkan pengurapan, melambangkan Roh Kudus yang bekerja. Kita ngerti, kita mengerti di sini. Sehingga ingat, jangan anti dengan pemakaian minyak dalam mendoakan. Tetapi jangan berlebihan juga, jangan kelewatan. Ada aturan mainnya. Kalau bukan orang Kristen, jangan dikasih minyak. Nanti mereka akan pikir, oh sama, pakai jimat. Hanya jimatnya orang Kristen minyak. Ya, jimatnya orang Buddha kan, Buddha atau Hindu atau kan tulisan segala macam. Jimatnya yang lain jujur, ya. Oh intinya jimat kan, pokoknya jimat. Nah itu yang harus kita hindari. Ya. Kita harus membuat mereka sadar bahwa yang menyembuhkan itu sungguh-sungguh adalah Tuhan. Jadi mendoakan serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Kemudian bukan hanya mengandalkan minyak. Lihat di sini sebenarnya kuncinya itu adalah ini. Dan doa yang lahir dari iman. Iman timbul berdasarkan pendengaran akan firman Allah. Jadi iman itu ketika kita melakukan, mentaati firman Tuhan, baru itu akan terjadi. Minta maka akan diberi. Ketika kita lakukan, kita akan menerima sesuai dengan firman Tuhan. Mendoakan orang sakit, Yesus sudah menyuruh, tumpangkan tangan, doakan orang sakit akan sembuh. Jadi semuanya berdasarkan iman kita melakukannya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Bahwa kita melakukan ini karena firman Tuhan perintahkan seperti ini.
Kita lakukan seperti ini karena para rasul juga melakukan seperti ini. Kita melakukan seperti ini karena Yesus melakukan seperti ini. Dan bahkan memerintahkannya. Sehingga itulah yang disebut doa yang lahir dari iman. Ya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Artinya menyelamatkan orang sakit itu dan menyembuhkannya. Dan jika ia telah berbuat dosa, jadi ini penyakit karena dosa, sehingga roh jahat itu punya kesempatan untuk menyerang dia, maka dosanya itu akan diampuni. Ketika dosanya diampuni, dia disucikan, maka kuasa setan juga harus pergi. Dan orang itu sembuh. Jadi betapa luar biasanya di sini. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Dan Tuhan akan membangunkan, menyembuhkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, akarnya, bahkan sampai ke akarnya. Dokter kalau pergi ke dokter kan selalu bertanya, ini penyebabnya apa? Kan itu yang diselidiki. Kolesterol mau diobati bagaimanapun, kalau Anda tetap soto ayam, tidak lupa dengan ati rempelo, yang usus segala macam dimasukkan. Kemudian kurang minyaknya Pak, ambil yang atas-atasnya. Serok gitu. Ya. Jadi walaupun minum obat kolesterol bagaimanapun, dokter tetap hanya geleng-geleng kepala. Ya. Kita yang mantul-mantul. Ya. Dokternya geleng-geleng kepala. Akarnya tidak dibenahi. Nah di sini akar penyakit adalah dosa. Beberapa pendeta tidak percaya akan hal ini. Penyakitnya penyakit, dosa adalah dosa. Loh, kalau Adam tidak berdosa, tidak ada penyakit. Kan sudah sederhananya kan seperti itu. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kenapa? Karena ketika berdoa, ya, ada pengakuan dosa. Di sini dikatakan ayat 16-nya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau ada dosa harus diakui. Jangan kompromi. Kalau hanya dosa kecil, kalau Tuhan pasti maklum. Jangan, akui aja. Tahukah Anda bahwa banyak orang Kristen tidak mempunyai kuasa? Itu hanya masalah dosa yang sepele. Tadi dusta ditanggap sepele. Ada lagi. Ketika engkau tidur dan engkau dibangunkan Tuhan jam 1. Dan kemudian kau kata, Tuhan masih jam 1, nantilah Tuhan jam 4, bangunnya aku lagi, aku berdoa. Ketika Anda nyuci piring, Roh Kudus berkata, lepaskan itu. Masuk dulu ke kamar, berdoa. Anda sudah rasakan hadirat Tuhan melingkupimu. Tetapi kau kata, alah sisa 2 piring Tuhan, selesaikan dulu. Hal-hal yang sepele itu menunda waktu itu, membuat kau bocor. Engkau tidak pernah punya kuasa, hanya gara-gara yang sepele. Bukan tidak melakukan, tapi melakukan pada waktu yang tidak tepat, yang sudah tidak diperlukan. Banyak orang Kristen tidak punya kuasa gara-gara itu. Jam 1 suruh doa, kita nawar jam 3 berdoa. Hari Minggu suruh ibadah, maunya datang hari Senin. Jadi mari kita perhatikan hal yang sangat sepele tapi membuat kita bocor, istilahnya, sehingga kita tidak punya kuasa.
bahwa mengaku dosa itu penting ketika kita sadar bahwa kita berdosa. Jangan jadi kebiasaan. Setiap datang ke Tuhan, setiap doa, Tuhan ampunilah aku orang yang berdosa itu. Dosanya apa? Kan itu seharusnya kan. Dosanya apa? Anda harus sadar, Anda tahu Anda berdosa, melakukan dosa apa, baru Anda ngaku. Kalau engkau tidak melakukan dosa, ya, sedangkan kau sudah diampuni sepenuhnya oleh Tuhan, sekarang engkau tidak melakukan dosa, ya tidak usah ngaku dosa. Apanya yang ngaku dosa? Lihat di sini, mengaku dosamu. Ya. Kebanyakan kita kan mengaku sebagai orang berdosa. Lihat di sini. Kebanyakan setiap kita datang kepada Tuhan, itu kalau disuruh si A, silakan berdoa. Bapak ampunilah aku orang berdosa itu. Sejak kau terima Tuhan Yesus, posisimu bukan orang berdosa. Engkau orang benar. Nah nanti ketika kau melakukan dosa, maka kau adalah orang benar yang melakukan dosa. Yang diakui adalah perbuatan dosa ini loh, bukan pribadi kita orang berdosa. Oh tidak. Sehingga bukan setiap kali kita berdoa kita mengaku dosa. Wah ini berarti kan kecanduan dosa. Kalau sudah seperti itu. Kalau memang Roh Kudus tidak ingatkan kita, kalau memang kita tidak melakukan dosa, ya tidak usah ngaku dosa. Memang tidak ada dosa. Apanya yang harus diakui? Tapi kalau Roh Kudus ingatkan kita, kalau kita tahu diri kita melakukan dosa, akui dulu, baru berdoa. Kan? Jangan mengaku, selalu mengaku sebagai orang berdosa. Itu adalah orang benar. Sekarang jaga. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kalau bersalah kepada saudara seiman, minta ampun, minta maaf, dan saling mendoakan, ya, baik yang disakiti maupun yang menyakiti, supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Berarti ada dosa, ada penyakit karena dosa. Ada penyakit karena kita menyakiti saudara seiman, dan kita tidak mengakui itu. Ada penyakit karena kita menjelek-jelekkan saudara seiman, dan kita tidak mengakui itu. Tetapi ketika kita mengakui itu, maka Tuhan akan menyembuhkan. Berapa banyak jemaat yang menjelek-jelekkan pendeta di luar? Dan ketika mereka sakit, mereka tidak pernah sadar penyebabnya menjelek-jelekkan pendetanya. Sehingga tidak pernah ngaku. Dan ketika tidak pernah ngaku, ya tidak pernah sembuh juga. Pagi ini kita membahas hal-hal yang sepele, yang kita anggap sepele, tetapi sangat berdampak bagi kesehatan kita, bagi doa kita. Nah, doa orang yang benar, bukan doa yang benar, ya. Yang dibahaskan sekarang doanya. Doa dengan iman yang besar, maka doanya dijawab. Iman yang benar, maka doa yang tidak dijawab tapi bersyukur. Itulah doa yang benar. Ini konyol. Ajaran-ajaran yang tidak perlu, yang menggerogoti kuasa dari orang Kristen seharusnya disingkirkan. Tapi herannya ketika mengajarkan ini, pendeta yang lain mengadopsi ajaran ini, terus menjadi kebenaran di tengah-tengah jemaat. Itu sangat mengerikan. Ingat ini akhir zaman, Anda harus mendengarkan firman yang benar. Anda harus hidup benar. Anda harus mengikuti orang yang benar. Jauhi orang yang salah. Beberapa hari ini kita digemparkan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, sangat terkenal. Sudah pernah cerai dengan istrinya, kemudian rujuk kembali,
menikah ulang, cerai lagi. Sudah hampir 80 tahun, kok masih cerai itu? Orang saling gandengan, ajak jalan gak bener kok, apalagi mau jalan sendiri. Anda pasti kenal lah, lihatlah yang rambut putih, inisialnya B, H. Iya kan? B, H. Bayangkan sudah cerai, kawin lagi. Oh puji Tuhan. Tangganya pernah dibawa ke surga, ternyata dia sendiri tidak bisa masuk surga, sehingga dia bertobat. Kemudian cerai lagi. Tapi pelayanan, tapi masih banyak orang yang suka ditumpang tangan. Anda bisa bayangkan kalau orang tidak benar tumpang tangan kepadamu. Oleh karena itu mari kita seharusnya beribadah dengan benar, ada di gereja yang benar, ada di bawah kepemimpinan yang benar, bukan di bawah kepemimpinan yang kelihatannya benar. Ada ajaran, ada YouTube yang saya lihat bahwa lampu gereja harus seperti ini, pencahayaannya harus seperti ini, karena kalau pencahayaannya begini ini akan mengurangi keintiman. Kalau pencahayaannya seperti ini, wattnya berapa, maka ini akan menambah keintiman dengan Tuhan. Gereja ini mau jadi apa kalau seperti ini? Tahukah Anda di banyak gereja yang kelihatannya pujiannya luar biasa, itu di studionya itu kacau. Di tengah-tengah ibadah, kecilkan yang ini, besarkan yang ini, matikan yang ini, hidupkan yang ini. Itu seperti itu sepanjang pujian. Loh, ini ibadah seperti apa? Kalau hanya sebagian yang beribadah, sebagian sibuk sendiri, bukan itu tidak benar. Sudah coba. Adakah ketika seorang kaisar duduk dan semuanya menyembah, adakah sebagian yang masih sibuk sana sibuk? Tidak ada. Ketika menyembah semuanya, bahkan mungkin yang di luar gedung itu akan menyembah juga. Sudah jemaah, kita ada di dunia di akhir zaman. Ingat, Tuhan sudah membedakan ilalang dan gandum yang awalnya mirip sekali dan sukar untuk dibedakan. Tapi semakin besar perbedaannya jelas. Hati-hati di sini. Ya, kita kembali. Doa orang yang benar. Ingat, orangnya yang benar. Kalau ada dosa, ngaku. Kalau suka berdusta, ngaku dan jangan ulangi lagi. Jangan meresponi dengan tindakan yang salah. Ya. Doa orang yang benar, orang yang benar. Bila dengan yakin orang benar, tidak cukup, tidak boleh puas hanya menjadi orang benar. Kalau sudah menjadi orang benar, mulailah berdoa. Kalau berdoa di sini dikatakan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh dikatakan. Artinya yakin dijawab, pasti dijawab kan? Jangan yakin nggak dijawab. Yakin dijawab, pasti dijawab. Sungguh-sungguh kata lainnya. Sungguh-sungguh, Anda harus sungguh-sungguh. Anda bisa bayangkan sungguh-sungguh. Jadi tidak cukup hanya menjadi orang benar. Orang benar harus berdoa. Tidak cukup hanya sekedar berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan yakin. Baru di sini dikatakan sangat besar kuasanya. Bagaimana kelihatan kalau sangat besar kuasanya? Doanya dijawab. Doanya mendapat jawaban. Kalau doanya tidak dapat jawaban, itu berarti doanya lemah. Jangan berkata doa yang lemah pun bisa menjadi hal yang benar kalau kita mengucap syukur. Ini penyesatan. Oh, betapa kita harus membenahi banyak hal dalam hidup kita.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Menjadi orang benar, sungguh-sungguh berdoa, maka kau akan mendapat jawaban doa. Kemudian dicontohkan lebih spesifik di sini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tidak ada yang istimewa. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Sama seperti Elia. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sungguh-sungguh berdoa selama 3,5 tahun. Supaya hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Jadi jawabannya jelas. Pak Yusa, itu kan kebetulan. Kemudian ada sebaliknya lagi. Elia berdoa. Lalu Elia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lihat di sini. 2 kali Elia berdoa. Hal yang mustahil. Tetapi kedua-duanya dijawab Tuhan. Jadi tidak ada kesempatan. Doa yang benar dan doa dengan iman yang besar. Tidak ada kesempatan untuk dipecah seperti itu. Doa yang benar ya doa dengan iman yang besar. Doa dengan iman yang besar berarti doa yang benar. Sudah seperti itu aja. Jangan dipisahkan jadi 2 macam. Pak, apakah doanya Pak Yusa selalu dijawab? Enggak, tapi kan kita manusia, kita butuh terus belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Jangan karena kita gagal di satu hal kemudian menjadikan kegagalan ini sebagai pembenaran, dicarikan ayatnya, kata-katanya untuk membenarkan doa kita yang tidak dijawab. Bukan. Kalau tidak dijawab berarti ada yang salah dengan saya, ada yang salah dengan kita, dan tugas kita kembali mendekat pada Tuhan. Selidiki aku Tuhan, ajar aku Tuhan. Jangan mengganti doktrin, jangan mengganti firman supaya disesuaikan dengan keadaan kita. Jangan. Kita yang salah, kita yang harus berubah, kita yang harus menyesuaikan diri lagi dengan firman Tuhan. Ya. Jadi Elia berdoa supaya hujan tidak turun, hujan tidak turun. Elia berdoa supaya hujan turun, hujan turun. Sampai 7 kali dia tidak berhenti sampai hujan itu turun. Jadi jangan putus asa. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan. Tetapi yang kita tahu Tuhan pasti jawab. Seperti yang sering kali saya katakan, bahkan Rasul Iman Smith Wigglesworth pun ada 3 doa yang dijawab di masa-masa yang sebenarnya sudah tidak diharapkan. Bertahun-tahun dia berdoa untuk 3 sahabat supaya terima Tuhan Yesus. Menjelang dia mati, setelah puluhan tahun, menjelang dia mau mati, 1 sahabatnya bertobat. Sahabatnya yang kedua bertobat ketika Smith Wigglesworth dikuburkan. Yang ketiga bertobat setelah Smith Wigglesworth dikuburkan. Siapa bilang Tuhan tidak dijawab? Jadi jangan putus asa untuk berdoa dan jangan mengubah doktrin Alkitab untuk membenarkan doa yang tidak dijawab. Pada akhirnya saya mau katakan begini, Elia adalah manusia biasa. Perhatikan Paulus berkata kepada Timotius, hai manusia Allah. Perhatikan ajaran dari Paulus kepada orang-orang Korintus, jemaat di Korintus. Engkau manusia roh, engkau manusia rohani, engkau bukan manusia biasa. Elia manusia biasa, engkau manusia roh. Elia manusia biasa, engkau manusia Allah. Ketika engkau berdoa, dia di sini dan sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan pasti akan menjawab doa. Elia manusia biasa, kita manusia biasa. Tetapi kita terus mengalami pembaruan. Sekarang kita bukan manusia biasa, sekedar manusia biasa. Kita manusia roh.
terus mengalami pembaruan. Sekarang kita bukan hanya sekedar manusia roh, kita disebut manusia Allah. Bagaimana manusia Allah berbuat? Lihatlah Yesus Kristus. Itu panutan kita sebagai manusia Allah. Doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati.